Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sugun 4417. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang alur pengisian pengelolaan kinerja pada tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, pada tahap yang pertama, Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan dan sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, maka tahap selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan pelaksanaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dalam pelaksanaan kinerja, guru diharapkan dapat menjalankan dua kegiatan penting, yaitu guru melakukan observasi praktik kinerja atau praktik pembelajaran melalui observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah, serta Bapak Ibu dapat mengumpulkan bukti dukung berupa pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa pada praktik kinerja atau praktik pembelajaran terdapat dua bagian yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan pelaksanaan observasi, dan tahap yang kedua yaitu tindak lanjut observasi. Guru dapat memulai praktik kinerja atau praktik pembelajaran dengan mengikuti alur pelaksanaan observasi. Dimulai dari bagian yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu pelaksanaan observasi, dan bagian yang kedua yaitu tindak lanjut observasi. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan observasi, yang pertama Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen persiapan. Nah, setelah dokumen persiapan ini Bapak Ibu sudah kumpulkan dan sudah diajukan, maka langkah yang kedua, Bapak Ibu tinggal menunggu atasan melakukan observasi. Nah, setelah atasan melakukan observasi selesai, maka kumpulan dokumen tindak lanjut. Jadi pelaksanaan observasi ini memiliki 3 alur tahapan. Yang pertama, kumpulan dokumen persiapan. Setelah itu, menunggu atasan melakukan observasi. Yang berikut, kumpulan dokumen tindak lanjut. Nah, itu pelaksanaan observasi. Yang berikut, untuk tindak lanjut, Bapak Ibu dapat memulai dengan mempelajari upaya atau tindakan yang ingin dilakukan sejalan dengan pilihan tindak lanjut yang telah Bapak Ibu pilih. Nah, proses ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu diharapkan dapat menyusun strategi dan rencana yang terperinci, serta dapat mengidentifikasi dukungan yang memungkinkan atau yang diperlukan selama proses ini. Nah, Bapak Ibu dianjurkan juga untuk berdiskusi dengan kepala sekolah guna memperoleh masukan dan mendapatkan dukungan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil. Nah, yang berikut, setelah Bapak Ibu sudah
mengidentifikasi dukungan yang mungkin diperlukan, maka Bapak Ibu akan lanjut pada tahapan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, semua ini nanti akan Bapak Ibu lalui. Nah, berikut dokumen-dokumen apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Kita lanjut. Nah, berikut ini jenis-jenis dokumen yang nantinya Bapak Ibu akan unggah pada pengelolaan kinerja. Jadi ada 3 jenis dokumen yang nantinya Bapak Ibu akan unggah. Yang pertama dokumen RPP atau modul ajar, yang kedua bukti dukung pengembangan kompetensi, dan yang ketiga bukti dukung tugas tambahan. Nah, untuk dokumen 1 RPP atau modul ajar, guru akan diminta untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Nah, dokumen RPP atau modul ajar ini yang akan dijadikan sebagai observasi. Saya ulang, dokumen RPP atau modul ajar ini akan digunakan selama observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, dokumen ini harus berformat, atau sebelum mengunggah dokumen RPP atau modul ajar ini harus diunggah dalam bentuk format PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Nah, kita lanjut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Jadi, tidak semua dokumen RPP atau modul ajar selama 1 semester Bapak Ibu unggah semuanya. Tidak perlu. Yang diperlukan hanya 1 RPP yang nantinya akan dijadikan observasi oleh kepala sekolah. Nah, yang berikut, kedua, bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, perlu diketahui bahwa apabila sertifikat yang dapat digunakan guru dalam bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapat dan dihasilkan selama 6 bulan atau selama periode 6 bulan. Nah, sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 adalah sertifikat yang didapat dari hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai dalam pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi kebanyakan ada miskonsepsi untuk atau khususnya untuk bukti dukung pengembangan kompetensi ini. Ada yang berpendapat bahwa apabila sertifikat itu didapat pada saat bulan Januari, maka tidak bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Nah, pemahaman miskonsepsi ini perlu diluruskan agar Bapak Ibu tidak merasa resah, khususnya Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan webinar
atau pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar selama periode atau bulan Januari. Nah, jadi apabila Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri atau webinar pada bulan Januari, bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Itu pun sertifikat kalau Bapak Ibu sudah mendapat di bulan Januari, bisa dijadikan bukti dukung. Nah, hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Rektorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 76.B-B1-HK.03.2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu guru apabila sudah mengikuti webinar atau pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar pada bulan Januari dan sudah mendapatkan sertifikat, itu bisa dijadikan sebagai bukti dukung yang akan diisi pada pengelolaan kinerja. Kenapa? Karena ini sudah diatur berdasarkan Peraturan Rektorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor sekian-sekian tahun 2003 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, yang berikut, untuk bukti pendukung kompetensi, itu filenya dalam bentuk PDF apabila mau diunggah, dan maksimal itu 10 MB. Dan yang berikut, yang ketiga, yaitu bukti dukung tugas tambahan. Guru akan diminta untuk mengunggah bukti dukung tugas tambahan, dan format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Nah, bukti dukung yang diunggah adalah surat kerja atau surat tugas beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tambahan. Jadi untuk mengunggah bukti dukung tugas tambahan ini harus sudah ada surat tugas yang dikeluarkan atau yang sudah disahkan atau diterbitkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta laporan tugas pelaksanaan. Jadi sebelum mengunggah laporan tugas pelaksanaan, misalnya tugas piket atau tugas pembina ekstrakurikuler, sebelumnya harus disertai dengan surat kerja atau surat tugas. Nah, itulah yang perlu Sugun sampaikan. Kurang dan lebih Sugun mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.